Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Daliatul Luluiyah, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Angkatan 7, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Mohon izin untuk menyampaikan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Andes Haji Bejo Santoso, Magister Teknik PhD, dengan judul Implementation DDM Dividend Discount Model Theory Based on Makosid Syariah in Indonesia Syariah Stock Market. Outline, ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama, pendahuluan. Keunggulan lembaga pasar modal sebagai institusi diharapkan mampu meningkatkan ekonomi melalui kegiatan pertumbuhan gerakan investasi. Tetapi di sisi lain ada kelemahan, yaitu perilaku investor yang cenderung spekulatif. Sehingga aset cenderung bubble di sektor pasar modal dan keuangan berpindah ke sektor real. Dan ini menjadi tidak seimbang, memicu penyakit ekonomi. Namun di sisi lain, permainan di pasar modal mendorong perilaku bias dan error, dan bias diasumsikan sebagai pelaku yang individualistik, spekulatif. Perilaku bias dalam investasi terdiri dari bias kognitif dan bias emosi. Bias kognitif, kecenderungan seseorang mengambil keputusan berdasarkan persepsi mereka sendiri. Sedangkan bias emosi adalah kecenderungan seseorang mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau emosi mereka. Yang mana teori mainstream atau neoklasik memaksimalkan utility, memetakan manusia sebagai pemain pasar modal sebagai homo economicus yang berusaha memaksimalkan utility pada setiap aktivitasnya, yang berorientasi individu dan materialistik, yang diturunkan dari teori neoklasik yang percaya adanya invisible hand, yang implementasinya setengah hati. Manusia sebagai makhluk yang utuh, yakni rasional, emosional, spiritual, di samping sebagai makhluk individu, sosial, dan hamba Tuhan, maka di dalam lembaga pasar modal syariah, perlunya sedikit niat baik manusia sebagai pelaku pasar modal dan bisa mewujudkan tujuan syariah yang diusulkan agar mengadopsi nilai-nilai agung yang dilembagakan dalam pasar ini, termasuk diantaranya adalah dividend discount model. Topik selanjutnya, teori dividend discount model. Model diskonto dividen merupakan model untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan mendiskontokan arus dividen di masa depan ke nilai sekarang. Model diskonto dividen adalah model penilaian berdasarkan asumsi bahwa nilai saham adalah jumlah yang didiskontokan dari semua pembayaran dividen masa depan, atau nilai wajar saham adalah nilai sekarang dari dividen masa depan yang didiskontokan dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan. Model diskonto dividen menjelaskan bahwa biaya ekuitas merupakan tingkat diskonto yang menyeimbangkan nilai sekarang dari keseluruhan dividen per lembar saham yang diharapkan di masa yang akan datang, sehingga biaya modal merupakan faktor diskonto dari dividen yang ada. Model diskon dividen adalah salah satu model evaluasi nilai instruksi saham yang paling dasar. Pada tahun 1938, William dan Gordon mengajukan model diskon dividen, evaluasi nilai perusahaan. Juga mereka memberikan dasar teori untuk analisis dasar investasi sekuritas. Prinsip utamanya adalah menghitung nilai saham itu sendiri, bukan harga pasarnya. Tokoh dividen diskon model: Meuren Jules Gordon, FRSG, 15 Oktober 1920 sampai 5 Juli 2010. Beliau adalah seorang ekonom Amerika. Dia adalah profesor emeritus keuangan di Sekolah Manajemen Rhodes, Universitas Toronto.
pada tahun 1956. Gordon bersama dengan Eli Shapiro menerbitkan metode penilaian saham atau bisnis yang sekarang dikenal sebagai model pertumbuhan Gordon. Kritik aliran heterodok terhadap neoklasik. Kelemahan teori mainstream. Aliran mainstream tidak dapat menjawab persoalan di negara yang sedang berkembang, khususnya aliran neoklasik. Teori pendekatan neoklasik dinilai mereduksi keadaan dunia nyata. Teori mainstream sangat mengedepankan pendekatan dedukasi matematis dan model ekonometrik. Teori mainstream menganggap setiap individu bersifat rasional dalam melakukan pilihan. Namun, kenyataannya kadang-kadang manusia sebagai pengambil keputusan juga dipengaruhi oleh aspek lain, yaitu aspek emosional, etika, dan moral. Contoh kelemahan teori mainstream. Asumsi neoklasik bahwa setiap individu bersifat rasional dan bertujuan memaksimalkan kepuasan maksimal dalam setiap aktivitas pilihan. Manusia bukan mesin pencari kesenangan yang hanya mencari utilitas maksimum. Manusia adalah subjek, bukan objek. Jika subjek ekonomi sulit diprediksi. Sebab sebagai manusia adalah makhluk yang mempunyai rasional, akal, nafsu, dan juga nilai kebaikan. Manusia hanya dipandang sebagai individu yang bersikap rasional, material, logis, realistis, dan empiris adalah pandangan aliran materialisme. Kritik terhadap neoklasik dalam aspek model keseimbangan. Teori neoklasik mengatakan bahwa keseimbangan pasar terjadi ketika ada interaksi murni antara penawaran dengan permintaan atau market clearing. Harga yang terbentuk di pasar adalah harga yang dihasilkan hanya oleh interaksi antara penawaran dengan permintaan. Teori ini tidak relevan. Asumsi terlalu sederhana karena keadaan di dalam dunia nyata di mana banyak komponen lain yang menentukan harga keseimbangan dan asumsi faktor lain dianggap tetap atau konstan adalah tidak relevan. Keunggulan teori heterodok. Dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara, peran nilai-nilai lokal perlu diperhitungkan. Nilai budaya, nilai agama dalam pembangunan ekonomi negara. Teori nilai Asia mengedepankan nilai-nilai lokal yang terkandung dalam kehidupan masyarakat Asia. Konfusianisme, Shintoisme, Bushido yang berkembang di Jepang pada era tahun 1970-an ketika sedang gencar melakukan pembangunan ekonomi melalui industrialisasi. Menurut Lee tahun 2003, nilai-nilai yang diangkat adalah prinsip kedermawanan, kerjasama, gotong royong, kepatuhan terhadap otoritas patriarkal, nepotisme, otoritarianisme, kesadaran nasional, semangat komunitas, kerja keras, dan gaya hidup yang hemat. Nilai yang berakar dari ajaran Konfusianisme yang dianut oleh negara-negara di Asia Timur, yaitu di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan juga di Cina. Di Indonesia, penerapan nilai local wisdom mampu menggerakkan ekonomi, mempertahankan lingkungan, kesejahteraan komunitas. Ini terjadi di Aceh, di Bali, di Jawa, dan Dayak. Urian Dividend Discount Model Theory. Untuk mencari informasi yang dibutuhkan tentang saham, investor menggunakan berbagai analisis investasi termasuk analisis fundamental. Banyak metode ini untuk memperkirakan nilai intrinsik suatu saham yang digunakan. Nilai ini dijelaskan oleh Goodwell 2011. Investor yang sering menggunakan model diskon dividen untuk menghitung nilai intrinsik suatu saham berdasarkan mereka membeli, menahan, atau menjual saham. Model diskon dividen menyediakan sarana untuk mengembangkan pengembalian yang diharapkan secara eksplisit untuk pasar saham. Ini adalah cara bagaimana menilai berdasarkan teori bahwa saham bernilai jumlah diskon dari semua pembayaran dividen di masa depan. Dengan kata lain, nilai intrinsik suatu saham dinyatakan seperti nilai sekarang dari dividen masa depan.
Saham dievaluasi berdasarkan nilai sekarang, nilai bersih dari dividen masa depan. Peramalan dividen masa depan terkadang agak bermasalah. DDM teori dan riset terkait. Teori DDM pada tahun 1962, foundernya adalah Myron G. Gordon. Elemen dalam DDM di sini yang diambil adalah discounted value, stock market growth. Teori DDM adalah stock market growth based on discounted value. Sasaran DDM zero growth, DDM constant growth, DDM non constant growth. Kemudian sifat pembuatan keputusan manajemen, informasi ganda karena hanya melihat nilai dividen yang diterima secara langsung dari perusahaan sehingga berdampak terhadap pembuatan keputusan. Cara kerja dari model diskon dividen termasuk dalam metode nilai sekarang untuk menentukan harga intrinsik. Metode ini sekarang ditentukan sebagian oleh arus kas. Arus kas yang tersedia untuk penelitian saham adalah pendapatan perusahaan. Dari sudut pandang investor yang membeli saham, arus kas yang akan diterima investor adalah pembagian pendapatan perusahaan dalam bentuk dividen. Arus kas kepada investor berupa dividen dapat dijadikan sebagai bahan penilaian saham dengan menggunakan metode present value atau metode DDM atau dividend discount model, yaitu metode yang terdapat pada analisis fundamental atau korporasi dengan mengubahkan ekspektasi arus kas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dari dividen yang dibayarkan atau kepemilikan. Selain itu, pendekatan ini mengasumsikan bahwa harga saham akan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu dividen tahunan, pertumbuhan dividen, dan tingkat pengembalian yang disyaratkan. Tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan keuntungan untuk pemilik modal atau individu atau investor. Selalu mengoptimalkan return dan minimal risk yang ditanggung investor. Matematik psikologis approach tidak melihat faktor yang lain dalam penentuan harga saham. Kritik dividend discount model teori. Penilaian terhadap harga saham secara teoritis menggunakan DDM constant growth. Namun, DDM constant growth baik digunakan bagi perusahaan yang secara rutin membayar dividen dalam jumlah yang besar. Pada situasi tertentu, investor atau calon investor perlu melakukan analisis saham terlebih dulu untuk saham yang akan dibeli dengan menggunakan metode yang cocok untuk menilai harga saham. Dalam pengambilan keputusan, perusahaan menghindari risiko bagi perusahaan yang harga sahamnya dianggap under value. Berdasarkan penelitian dahulu, pada tahun 2005, Stephen R. Forster, kemudian tahun 2012, Radim, tahun 2015, Rahman, tahun 2016, Genju, tahun 2022, Jufrizal. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, maka artikel terkait dapat menyimpulkan bahwa model dividend discount masih meninggalkan pendekatan moral value. Manusia bukan hanya makhluk yang hanya ingin memuaskan materi, namun manusia sebagai pelaku pasar terkadang emosional. Aspek spiritual merupakan salah satu aspek penting dari kebutuhan manusia. Tidak banyak penelitian terkait aspek moral dan sosial. Nilai bersama juga jarang dibahas, dan teori diskon dividen hanya peduli pada bagaimana individu memenuhi utilitasnya. Dividend discount model, di sini ada elemen di dalam DDM adalah discounted value, stock market growth. Teori DDM adalah stock market growth based on discounted value. Makosid syariah. Pengertian makosid syariah adalah menurut Ahmad Ar-Raisuni bahwa objektif yang diletakkan oleh syara dalam mensyariatkan hukum. Makosid merupakan matlamat yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Tujuan Allah menciptakan syariat
Menurut pandangan Al-Shatibi bahwa Allah mencipta syariat dengan tujuan untuk merealisasikan maqasidnya untuk sekalian manusia, untuk memberikan kebaikan atau maslahah kepada mereka dan menghindarkan kerusakan atau keburukan atau mafsadah daripada menimpa mereka. Maqasid syariah dibagi menjadi 3, yaitu al-dzurriyat, al-hajiyat, at-tahsiniyat. Di dalam ketiga itu adalah mewujudkan atau memelihara. Yang pertama adalah agama, jiwa, kemudian akal, harta, kemudian keturunan atau kehormatan. Perbedaan konsep Islam dan konsep Barat. Konsep aliran mainstream menuan kebutuhan orientasi materialistik, fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Perbedaan konsep Islam dan konsep Barat. Yang pertama, konsep Islam antara hak dan kewajiban adalah salah satu kesatuan yang bersifat seimbang atau tawazun. Konsep Barat, perhatian kepada hak-hak lebih besar dibandingkan kewajiban. Yang kedua, hak dan kepentingan umum harus didahulukan dari hak kepentingan individu. Kemudian konsep Barat, tidak ada kejelasan tentang hubungan hak dan kepentingan pribadi di satu sisi dengan kepentingan umum di sisi lain. Yang ketiga, konsep Islam, kepentingan agama Islam di atas segala kepentingan. Konsep Barat mengatakan bahwa tidak melihat kepentingan agama sebagai sesuatu yang diperhatikan karena konsepnya dibangun atas paham sekuler. Konsep Imam Shatibi mengatakan bahwa setiap muamalah berorientasi pada maslahah dan menghindari mafsadah atau keburukan. Konsep Abdul Malik Al-Ghazali dan Ibnu Ashur, di mana konsep Abdul Malik Al-Juwani dan Al-Ghazali mengembangkan teori al-mas'alah al-amah. Teori Ibnu Ashur ada 3 prinsip dalam maqasid syariah. Yang pertama, maslahah bagi umat, maslahah bagi individu dan kelompok, maslahah untuk merealisasikan kebutuhan manusia. Kemudian konsep Abu Zahrah dan Triple Tree, Maqasid Syariah Index, di mana Abu Zahrah pada tahun 1997 dalam Muhammad dan Rozak 2008 telah mengklasifikasikan 3 bidang besar maqasid syariah, yaitu tahdib al-fad, iqomah al-adl, dan jab al-maslahah. International Institute of Islamic Thought tahun 2013 mengklasifikasikannya menjadi dasar tujuan perbankan syariah. Teori ini telah diadopsi dalam penelitian di berbagai sektor, baik keuangan maupun non-keuangan, dan telah berkembang hingga saat ini. Metode ini adalah mengombinasikan maqasid syariah Ibnu Ashur dan Abu Zahrah. New concept di sini adalah DDM in the Maqasid Syariah Framework. Theoretical model DDM based on Maqasid Syariah ini berasal dari elemen di dalam DDM, kemudian Maqasid Syariah. Maqasid Syariah di sini adalah maslahah for ummah, maslahah untuk individu, maslahah humanit. Di mana new concept maslahah stock market growth based on discounted value. Teori ini terkait dengan teori DDM merupakan stock market growth based on discounted value. Kemudian theoretical model proposisi 1 di sini bahwa berdasarkan pengembangan elemen dividend discounted model, discounted value, stock market growth, dan maqasid syariah,
bahwa konsep yang baru adalah maslahah stock market growth based on discounted value. Proposisi pertama, teori DDM maslahah stock market growth based on discounted value. Kemudian theoretical model implementation DDM dividend discount model theory based on Makosi Syariah in Indonesia Syariah stock market. Di sini bahwa dividend discount model theory, discounted value, stock market growth, new konsepnya adalah maslahah stock market growth based on discounted value pada syariah stock market. Proposisi kedua adalah manfaat pertumbuhan pasar saham berdasarkan nilai diskon. Kesimpulan, masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan model dividen diskon yang membuat penerapannya gagal memaksimalkan kinerja pasar modal, terutama di negara berkembang. Penerapannya di pasar modal syariah, khususnya dalam meningkatkan kinerja pengembangan elemen DDM, discounted value, dan stock market growth, perlu dibingkai dalam kerangka makosis syariah. Maslahah untuk umat, maslahah untuk individu, dan maslahah untuk kelompok untuk mencapai falah bersama. Yang penting karena kebanyakan fokus teori ini pada asumsi kemakmuran individu klasik. Implementasi model diskon dividen di pasar modal syariah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pasar modal syariah jika konsep baru tersebut di atas diikutsertakan. Investor yang telah berkecimpung di pasar modal syariah setidaknya selama 5 tahun dan beragama Islam diwajibkan untuk berpartisipasi dalam penelitian lebih lanjut. Demikianlah presentasi kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.